Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Reza Arsyad Fanani, Ayan Khalili Gusti, Al Furqon, Mareta Dia Ningrum, dan Andriani Wulandari. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai pemasaran internasional. Oke, yang selanjutnya adalah retailing. Retail merupakan semua kegiatan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk digunakan dalam kepentingan pribadi dan bukan untuk bisnis. Sedangkan pengecer atau toko retail adalah perusahaan bisnis yang volume penjualan utamanya itu berasal dari penjualan eceran. Retail ini terdiri dari 3 jenis, yaitu toko retail, retail non-toko, dan corporate retailing. Yang pertama, toko retail. Toko retail jika berdasarkan skala terbagi menjadi 2, yaitu skala besar seperti toko serba atau hypermart dan skala kecil seperti toko kelontong. Yang kedua, retail non toko, yaitu pengecer yang tidak memiliki tempat yang tetap dalam memajang produk dagangannya. Dan usaha ini dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu direct marketing, direct selling, automatic vending, dan buying service. Yang ketiga, corporate retailing. Retail ini mendapat menjangkau skala ekonomi, daya beli yang besar, pengenalan merek yang luas, dan karyawan yang terlatih dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang managing the sales force. Sales force adalah sekelompok karyawan yang secara umum bertanggung jawab untuk menjual produk dan layanan perusahaan. Fungsi utama dari sales force adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan branding. Sales force dapat mengambil peran untuk menghubungi pelanggan potensial, melakukan promosi atau campaign, dan menyediakan informasi yang perlu diketahui oleh pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu sales representative harus bekerja untuk membangun hubungan kembali dengan pelanggan sebelumnya, antara lain melalui promosi, diskon, maupun komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Ya, tentunya untuk menghasilkan pendapatan, sales force harus membangun kepercayaan terhadap pelanggan. Yang keempat, sales support, yaitu meliputi investigasi calon pelanggan dan membuat profil pelanggan, menganalisis data, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah lead development. Program ini berfungsi dalam melakukan penelitian dan mengembangkan pelanggan. Praktek kebijakan distribusi berdasarkan af'al Rasul dapat mencakup keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap kebutuhan konsumen, memastikan produk didistribusikan dengan cara yang transparan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam af'al Rasul. Praktek kebijakan pengelolaan sales people berdasarkan af'al Rasul dapat mencakup pendekatan kepemimpinan yang adil, dukungan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional, serta kepedulian kesejahteraan mereka, di mana mencontohkan sikap amanah, kejujuran, dan etika bisnis dalam pengelolaan tim sales people adalah bagian penting dari praktek yang sesuai dengan nilai-nilai af'al Rasul. Selain itu, memberikan intensif berbasis prestasi dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai design for the sales force. Design the sales force adalah proses mengatur dan mengorganisasi tim penjualan perusahaan untuk efektif dan efisien dalam menjual produk atau layanan perusahaan. Dalam designing the sales force, perusahaan harus mengembangkan tujuan, strategi, struktur, ukuran, dan kompensasi tenaga penjualan. Berikutnya adalah beberapa langkah dalam mengolah dan mengatur sales force. Yang pertama adalah mengatur tujuan. Yang kedua adalah menentukan struktur. Struktur ini mencakup peran penjualan, ukuran, spesialisasi, dan aktivitas serta produk. Yang ketiga adalah mengimplementasikan strategi rekrutasi. Yang keempat adalah mengelola komunikasi. Yang kelima adalah mengembangkan pelatihan, yaitu memberikan pelatihan dan support terkunci untuk salesperson agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan ketahuan tentang produk dan teknik penjualan. Yang keenam adalah mengelola sistem kompensasi, dan yang terakhir adalah mengelola resiko. Kemudian yang slide terakhir itu ada kebijakan networking atau silaturahmi. Jadi kebijakan networking atau silaturahmi ini dalam retail merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk membangun dan memperkuat jaringan sosial dan bisnis dengan tujuan memperkuat dan menjaga hubungan antara pemangku kepentingan. Kemudian silaturahmi ini memiliki beberapa konsep yang sering digunakan dalam bisnis seperti pemasaran, kemudian kearifan lokal, pengambilan keputusan, inovasi diversifikasi pangan, kemudian yang terakhir ada e-commerce. Jadi dalam konteks ekonomi syariah, silaturahmi ini diharapkan sebagai alat untuk membangun jaringan kerja yang tidak terbatas
dan memperkuat hubungan antara penjual dan pembeli. Hal ini membantu dalam meningkatkan daya saing dan menjaga pangsa pasar yang lebih luas.